saya banggakan Pak Kabak Pemerintahan dan Pak Kabak Kesra, ini beliau yang banyak juga, Bu Sekcam, Nambura, teman-teman dari Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta seluruh rekan-rekan dan teman-teman mungkin ada juga yang tidak terlihat di sekitar kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya merasa bangga bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang luar biasa ini. Saya rasakan ini seperti surga kecil, apa kata Pak Wali. Dan yang paling penting, kita bisa sama-sama menjalankan kegiatan dengan baik, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Saya mengambil kesempatan ini, sebenarnya hari ini ada dua kegiatan yang seharusnya saya berada di Bandung. Kegiatan HAM dan kegiatan perhitungan kerugian daerah PKP. Tapi saya menyempatkan ini Pak Asisten, karena apa? Saya ingin sekali bertemu dengan para lurah. Jadi hubungan emosional itu ada antara kita semua. Alhamdulillah dengan sinergitas kita bisa berkumpul. Teman-teman TNI, Polri, ini saatnya kita untuk sama-sama menyatukan bagaimana untuk membangun Kota Bogor. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, Pak Kabapem, Pak Kesra, ini semuanya berkaitan. Dan saya dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa 5 menit aja materi-materi yang ada nanti bisa sambil dilihat. Intinya bagaimana kita sama-sama penguatan aparatur di wilayah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali, selama ini kita dalam bertugas dengan hati, jadi bekerja dengan hati sama-sama. Nah, saya dari bagian hukum tentunya sebagai koordinator yang selama ini mengerjakan hal-hal sesuai dengan perintah arahan Pak Asisten, penguatan di wilayah. Kalau sesuai regulasi Pak, juklak dan juknisnya itu sudah ada, tetapi ada hal-hal yang di luar daripada itu yang perlu dikomunikasikan. Kadang kita melihat situasi saat ini, baru saja kemarin keluar regulasi, kita belum paham regulasi tersebut sudah berubah hari ini. Jadi setiap saat dan perubahan itu sangat cepat. Oleh karenanya untuk memahami itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, dan koordinator yang saat ini berada di sekretariat daerah, kita akan berupaya maksimal bagaimana antara pemerintahan di tingkat kota sampai dengan wilayah itu bisa sinergi. Ini memperkuat arahan dari Pak Wali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asisten. Saat ini penguatan itu ada pada di wilayah. Kalau kita merujuk kepada kegiatan yang sudah dilakukan, tentunya apa yang dikatakan oleh Pak Kabapem tadi, kenapa Pak Wali lebih banyak mendukung di wilayah, karena kerja di wilayah para lurah ini sangat luar biasa. Saya melihat kinerja itulah yang terus diperkuat. Sampai di tingkat kota pada waktu itu kami di gugus tugas itu membuat susunan pengurus, kemudian ada gugus tugas yang waktu itu dikoordinir oleh Pak Kabapem. Pak Asisten juga melihat kenapa kok di tingkat kecamatan dan kelurahan ini lebih diberikan nilai lebih, mungkin dari sisi honor seperti itu. Di tingkat kota bahkan tidak ada Pak. Jadi semua bekerja. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan semua itu bisa menunjang. Kenapa? Karena kesejahteraan itu akan berbanding lurus dengan kinerja. Itu yang menjadi poin. Kemudian Bapak Ibu, kami dari bagian hukum melihat bahwa dalam hal penguatan apa yang sudah menjadi tugas kita bersama, kami di bagian hukum hanya memperkuat regulasi. Sama seperti Pak Wali ketika beliau berinovasi, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk supaya masyarakat jangan terbebani dengan situasi PSBB. Akhirnya beliau berinovasi dengan namanya PSBMK, dan kami membuatkan regulasi. Dan ini juga sebenarnya yang diharapkan, semua kita harus berinovasi. Pimpinan kita menginginkan kita terus bergerak. Jadi dengan situasi yang seperti ini saya melihat luar biasa Pak Camat, tinggal kita saja berinovasi, dan kami akan membantu nanti dari sisi regulasi untuk mempayungi bagaimana. Seperti jargon beliau, Bogor berlari. Mungkin di kecamatan Bogor Timur ini kita bisa membuat dengan kecamatan
berlari estafet mungkin baik. Jadi artinya tetap sinergi dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin estetika, kemudian kekeluargaan. Nah ini inovasi di tingkat kelurahan tentunya yang nanti lebih tahu dengan kondisi wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saat ini saya laporkan juga ke Pak Asisten. Ada 162 kebijakan terkait dengan COVID yang semuanya itu sudah dilakukan. Dan terakhir dengan adanya Perpres 82 ini merubah dari gugus tugas menjadi satgas. Nah ini juga akan berdampak ke wilayah nanti. Seperti yang disampaikan nanti akan dibuat satuan tugas di perkantoran dan para lurah nanti juga akan melaporkan kepada camat dan camat nanti menyampaikan kepada Kapolres dan terusnya secara hierarki. Nah pemetaan-pemetaan yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini, kalau kita mendengar mungkin sudah cukup. Kami bagian hukum sebenarnya ingin banyak menyimpulkan saja. Jadi dalam kesempatan ini tidak terlalu banyak karena kebiasaan kita orang Indonesia kalau sudah lebih daripada 35 menit itu sudah tidak fokus lagi. Jadi gimana caranya untuk kita bisa fokus? Mungkin yang terakhir saja ada 5 hal. Ya, lanjut. Bagi Pak. Iya, ini 5 hal yang selalu saya sampaikan, bagaimana cara kita bekerja dengan baik dan benar, dengan pola kerja kita dimanapun berada kita akan merasakan hasil yang maksimal. Pertama, harmonisasi artinya bagaimana saat ini kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan adanya teknologi informasi setiap saat, bahkan setiap detik kita disodori dengan informasi-informasi dan saluran-saluran yang ada saat ini terus sinergi. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi. Harmonisasi itu bukan hanya dari regulasi, tapi kebijakan-kebijakan, dan itu juga akan berdampak kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh Kabakesra, saat ini kita untuk penyaluran bansos itu harus tepat sasaran, dan yang lebih mengetahui di wilayah Pak Lurah, dibantu dari Babinsa, Babin Kamtipmas untuk mengamankan. Ini menjadi kebutuhan yang memang di saat pandemi ini harus kita layani masyarakat. Jadi sampai dengan saat ini ada 3 status yang belum dicabut di Kota Bogor, Bapak Ibu. Status tanggap darurat, status keadaan luar biasa, dan PSBB. Oleh karenanya ini yang menjadi alasan pembenahan force majeure seperti ini, kita bisa melaksanakan kegiatan di luar daripada hal-hal yang lazimnya kita lakukan. Jadi insya Allah apa yang tadi dikatakan dalam hal BTT yang sudah kita lakukan, insya Allah itu akan berjalan. Dan untuk evaluasi terakhir, ini tugas kami dari sekretariat daerah. Jika memang ada permasalahan, kita akan komunikasikan. Insya Allah tidak ada permasalahan saat ini yang paling signifikan kecuali keluhan masyarakat. Kenapa? Karena yang nomor 3 itu kecepatan. Selalu diminta cepat. Ketika ada kegiatan penyaluran BLT cepat. Nah itu kecepatan itu seperti apa, akselerasi. Kemudian keamanan, apa itu? Keamanan ini sangat penting ketika kita bekerja dengan situasi aman. Saat ini saya merasa nyaman karena ada pihak kepolisian dan TNI. Jadi kita sama-sama bekerja nyaman. Tetapi yang paling nyaman lagi ketika kita tidak ditakut-takuti. Payung hukum ada. Oleh karenanya kalau SOP dalam pembuatan perwali itu biasanya 1 bulan Pak. Tetapi sekarang bagian hukum saya coba dalam waktu paling lambat 2 minggu itu sudah ada perwali. Bahkan kalau situasi sangat mendesak, Pak Wali 2 hari sudah perintah Pak Wali, Kabak Hukum besok ya saya tanda tangani. Oh itu Pak, begadang Pak malam. Sampai saya bilang, ya Allah bisa nggak waktu itu dihentikan sebentar ya. Jadi kekurangan SDM tidak menyurutkan semangat, karena kami melihat tugas kami berat, tapi tugas Bapak lebih berat lagi di lapangan. Jadi itu yang paling menjadi utama, kita saling supporting. Oleh karenanya Pak, dalam kesempatan ini saya bahagia sekali Pak. Saya terima kasih sama Pak Asisten. Beliau menginginkan jangan hanya di balai kota saja,
Saya juga lupa tadi perkenalkan, Alma Wiranta Pak nama saya. Jadi Sundanya ada karena nenek saya juga dari Lewiliang. Jadi kembali ke sini ya sama saja gitu kan, wilayah masuk ke sini. Jadi kerinduan seperti ini saya rasakan. Bapak beruntung bisa bertugas di wilayah di ya luar biasa di kelurahan. Kalau saya pernah jadi lurah, tapi lurah di Paskibraka Pak, bukan lurah. Dan jadi camat waktu kegiatan Natsitarda tuh, bersama perwira TNI Polri yang pada waktu habis selesai mereka mau dilantik, nah itu Natsitarda. Terus saya jadi camat juga waktu itu dari Menwa. Nah itu belum. Jadi itu hanya jabatan tapi tidak ada dananya Pak. Nah ini luar biasa, kita bisa berkumpul seperti ini, saling bertukar pikiran. Dan niat saya silaturahmi ini untuk sama-sama, saya lebih ingin belajar benar bagaimana untuk mengelola wilayah saat ini disinergikan dengan aturan. Nah kemudian akuntabilitas, pengelolaan keuangan sebagaimana yang disampaikan oleh tadi Kabak Kesra, Kabak Pem, ini sering menjadi momok, apalagi di situasi pandemi COVID ini kita bingung direfokusi, kemudian ada pergeseran. Jadi hal-hal seperti apa itu belum bisa dilaksanakan, tapi ini harus dilaksanakan. Ini kan tentu jadi permasalahan inti substansi yang harus dipahami, bagaimana ketika bekerja melayani warga itu tidak menjadi permasalahan. Keuangan dipotong, tetapi harus bekerja maksimal. Ini saat ini beberapa aturan-aturan yang diminta supaya lebih penguatan lagi ke wilayah. Seperti mungkin nanti Pak Asisten, kalau kemarin beliau menyampaikan terkait TAPD ada namanya POL, pertimbangan objektif lainnya. Nah ini penguatan ini dari beberapa perangkat, mungkin nanti beliau yang bisa menyampaikan. Artinya kebutuhan-kebutuhan ini luar biasa di masa pandemi, dan mudah-mudahan ini tidak dipotong camat ya untuk kedepannya, karena kita belum tahu situasi sampai dengan kapan. Kemudian bisa lanjut Pak, satu terkait dengan permasalahan, mungkin kalau di Kecamatan Bogor Tengah tidak ada resiko seperti bencana alam, mungkin sangat minim saya lihat. Ini berbeda dengan wilayah lainnya. Bahkan ada permasalahan yang paling berat Pak adalah HAM, hak asasi manusia. Kalau di Bogor Tengah ada permasalahan Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Di Bogor Selatan ada masalah alun-alun Empang. Di Tanah Sareal ada Yasmin. Nah, Bogor Timur saya lihat tidak ada, ini alhamdulillah aman. Nah jadi ayo kita kerja bisa lebih maksimal lagi dalam hal inovasi seperti ini, memanfaatkan ini luar biasa ini kalau memang bisa terselenggara dengan baik. Tidak ada permasalahan Bapak Ibu yang saya lihat dari tingkat sekretariat daerah, semuanya saya laporkan kepada Bapak Ibu juga. Pandangan kami, saya sebagai bagian hukum, luar biasa nih di bawah Pak Camat, kegiatan-kegiatan yang saya lihat di pemerintahan kota itu di grup WA luar biasa. Tinggal nanti dipublikasi saja, karena tentunya pimpinan tidak melihat dari hal-hal yang tidak data. Kalau Pak Wali lihat data, nah itu data yang harus kita tonjolkan saat ini. Dan kami menganalisis dari beberapa peraturan yang ada, kita supaya update. Lihat di JDIH aja Pak, ada aplikasi JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum. Sekiranya itu mungkin saya sudah kurang lebih 7 menit, ini lebih dari waktu yang saya perkirakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita Pak, kerja sebagai ibadah. Dan saya mengabadikan momen ini Pak Asisten, suatu hal yang luar biasa tanggal 21. Jadi setiap saat saya akan mengingat apa yang sudah kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, keluarga kita juga merasakan bagaimana nyamannya bekerja kita bersama-sama untuk mendapatkan berkah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuaikan asal ada tempat, dan ini birokrasinya sangat dipermudah.
Jadi seperti itu kemarin yang bisa disampaikan. Jadi memperkuat apa yang disampaikan Pak Asisten sama seperti itu. Kemudian kita tidak melihat dari sisi apa ya, kalau dari laporan tadi selama ada narasinya Pak. Jadi narasi mungkin punya kekurangan administrasi. Jadi semua permasalahan yang saya katakan kekhawatiran Bapak ketika menggunakan dana itu yang masih ambigu ya bahasanya, itu masih bingung. Ini Apip nanti akan lebih mendampingi reviewnya. Jadi di dalam kegiatan Bapak semua jangan sampai nanti ada permasalahan. Tetapi saat ini yang saya lebih like dalam hal melakukan pendampingan BOP, jadi WPT apapun semuanya. Jadi jangan ada masalah. Mungkin itu aja Pak yang khawatirnya itu administrasi. Ini kata Presiden pada saat pandemi digunakan dalam rangka untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kalau administrasi kurang itu nanti bisa diperbaiki asal ada niat untuk melakukan tindakan kegiatan melakukan mungkin itu aja.